Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Al-Mukarram Syekhul Mursyid Fahmi hafizakumullah, para asatidah rahimakumullah, ikhwani rahimakumullah. Mari kita menjelaskan dengan judul, yaitu Al-Quran adalah rujukan dari semua perbedaan. Karena umat sekarang dalam kebingungan karena ulama yang satunya ngajak perang, ulama yang satunya melayani. Jadi bagi seperti kita itu harus hati-hati, intinya mencari guru. Maka dari itu marilah kita kembali kepada Al-Quran. Kita tidak usah ikut-ikut menjadi muhibbin yang satunya, menjadi muhibbin yang satunya. Mari kita kembali kepada akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa yang difirmankan Allah itu betul, tidak milih siapapun. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat As-Sad ayat 82. Mari perhatikan di sini. Allah berfirman di surat As-Sad ayat 82 83. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fa bi'izzatika la uwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ini yang tertulis di dalam Al-Quran. Ini mesti benar adanya. Qala fa bi'izzatika. Ini iblis bersumpah menjawab kepada Allah, fa bi'izzatika. Ini kata iblis, demi kemuliaanmu, la uwiyannahum ajma'in, pasti aku, kata iblis, akan menyesatkan semuanya. Di sini istilah semuanya tidak milih siapa orangnya, habib, ulama. Jadi disesatkan oleh iblis ini. Tapi yang tidak disesatkan siapa? Yang tidak disesatkan illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu dari mereka yang terpilih, yang mukhlas. Ini beda dengan ikhlas ya. Jadi mukhlas, ini mukhlasnya ya. Mukhlas ini lebih tinggi kelasnya. Ini setan takut, jadi tidak digoda orang yang ulama, yang mukhlas ya. Maka dari itu kemukhlasan ini sangat penting dan kita mudah-mudahan bisa menggapainya. Amin ya rabbal alamin. Jadi supaya kita semua ini tidak bingung, mari kita memilih ulama atau habib
atau mursyid yang betul cocok dengan kriteria akhlak Nabi Muhammad SAW. Mari kita baca bersama mengenai akhlak Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan Al-Baihaqi, ya. Apa kata Nabi? Innama bu'iftu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku, kata Rasulullah, sesungguhnya aku Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ini kata Nabi. Siti Aisyah istri Nabi Muhammad ditanya dengan sahabat, apa sih akhlak Nabi Muhammad? Siti Aisyah menjawab, akhlak Nabi Muhammad itu ialah Al-Quran. Al-Quran, para hadirin. Ini sangat penting kita ketahui supaya kita menambah keimanan. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Qala Nabi Muhammad SAW, adzabani Rabbi fa ahsana ta'dzibi. Ini kata Nabi. Jadi Nabi Muhammad bersabda, Allah telah mendidikku dengan yang mulia, yang terbaik. Ini kata Imam Ghazali menjelaskan kalimat takdzib di sini. Ini mencakup akhlak dan ilmu yang langsung gurunya dari Allah, yang mengajarkan Allah langsung. Ini yang di kalimat takdzib ini bukan sekedar akhlak, tetapi ilmu yang langsung gurunya dari Allah, yang mengajarkan langsung, ya. Makanya mari kita semua cari guru yang bersanad, seperti mursyid kita sudah jelas. Jadi bukan asal berguru, maka hati-hati ya, apalagi di zaman sekarang. Di sini contoh akhlak Nabi, ya. Contoh akhlak Nabi Muhammad yang perlu kita pahami. Catat, Allah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 23. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka illa ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Ini diantaranya ya yang sangat penting, akhlak Nabi Muhammad yang dicontohkan di dalam Al-Quran. Di sini perlu kita ketahui, hendaklah berbuat baik. Oh, di sini artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Allah, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jangan, jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan
Ini akhlak Nabi. Dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, perkataan yang mulia. Ini para bapak, sebabnya meskipun kita beribadah menyembah Allah siang malam, tetapi kalau orang tua disusahkan, itu kita salah, tidak cocok dengan akhlak Nabi Muhammad SAW ya. Sebabnya kalau dilihat dari firman ini, disuruh menyembah Allah langsung wabil walidaini ihsana. Jadi susunan itu nomor 2 dari kita menyembah Allah ya. Ini penting kita ketahui. Ini akhlak Nabi yang pertama yang kita ambil sebagian. Sebenarnya akhlak Nabi itu semua Al-Quran ya. Itu sebenarnya masalah hukum-hukum, masalah semua apa yang dicontohkan, yang Allah syariat yang Allah wajibkan, yang Allah melarang, itu semua akhlak Nabi. Di sini akhlak Nabi yang kedua, Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 24, wahfid lahuma janahad dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan hendaklah dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Jadi kalau masih ada orang tua ini, untung masih ada kesempatan ya. Masih ada kesempatan, ini luar biasa. Meskipun kita bertoreko, bermajlis, kalau orang tuanya kita diabaikan, itu kurang pas ya. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, ini sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidikku pada waktu kecil ya. Rabbayani shaghira, ini mendidiknya waktu kecil, diajarin ngomong, diajarin kinabata, diajarin jalan, ditata, disusuin. Bagaimana itu? Kalau kita pikir langsung setelah punya kelebihan mentang-mentang orang tua diabaikan, kan banyak ya. Maka dari itu mustahil hidupnya bahagia dunia sampai akhirat. Sebabnya kelasnya disuruh menyembah Allah langsung wabil walidaini ihsana. Hati-hati ya kita yang masih ada kesempatan, yang belum, yang sudah meninggal, mari kita istighfar sama orang tua. Insya Allah orang tua diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini saudara-saudaraku mengenai akhlak Nabi yang telah kita menyembah Allah dan hargai orang tua kita. Kalau kita supaya mendapatkan ridho Allah, harus hargailah orang tua. Babnya ridallahu fil walidain wa suqtullahi fi suqtil walidain. Ini ya. Kalau tidak, mustahil saudara-saudaraku, mustahil ya. Ini akhlak Nabi yang kedua. Mari kita perhatikan dan catat, buat pelajaran untuk kita. Ini akhlak Nabi yang ketiga ya. Ini Allah berfirman di dalam surat Thaha 43:44, Bismillahirrahmanirrahim. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Ini ya. Apa kata Allah di sini kepada Nabi Musa dan saudaranya, berarti Harun ya. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun karena dia benar-benar telah melampaui batas.
Ini nanti bisa diambil kesimpulan di sini. Ini perhatikan pesan Allah kepada Nabi Musa dan Harun, buat pelajaran untuk kita semuanya. Allah berfirman pada keduanya. Apa kelanjutnya ayat ini? Bismillahirrahmanirrahim. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Ini ya. Ini kepada orang kafir, Pak. Kepada orang kafir yang zalim, yang mengaku Allah, ya. Ini perlu diperhatikan. Faqula lahu qawlan layyina. Nah, ini akhlak Nabi ini. Apa kata Allah? Maka berbicaralah kamu berdua kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut. Ini, Pak, luar biasa ya. Jangan setelah kita punya kuasa menteng-teng ngajak perang, ngajak asap pedang, ngajak begini begitu, tuh jauh dari akhlak Nabi ya, Pak ya. Ini sama orang kafir yang mengaku Allah, sama Allah dipesan faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Jadi supaya kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan dia sadar. Nah, ini. Jadi intinya di sini, Pak, bukan pedang sebenarnya ya. Qaulan layyinan, dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan dia sadar dan takut. Ini buat pelajaran untuk kita semua. Kepada orang kafir pun diperintah lemah lembut, apalagi kepada orang Islam, Pak ya. Ini luar biasa. Ini akhlak Nabi, Pak. Jadi kalau betul-betul kita mengikuti akhlak Nabi ini, damai, aman, Pak ya. Mari sekarang ini kita sama dengan ya, yang sekarang zamannya zaman fitnah, zaman hoak ya. Mari kita merujuk kepada Al-Quran. Kalau ada fitnah dan hoak, apa yang kita lakukan? Tapi kalau merujuk kepada Al-Quran tidak ada kesulitan. Jangan langsung ditelan mentah-mentah ya. Harus diteliti kebenarannya. Jangan percaya. Mari kita merujuk kepada Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 6. Jadi ini dalil untuk rumah tangga, atau di majelis, atau di organisasi besar, atau bagaimana. Ini sekarang musim canggih, sebabnya banyak hoak, banyak fitnah. Kalau ada fitnah jangan langsung percaya ya. Allah jelas berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 6 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang yang fasik datang kepadamu membawa satu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohanmu. Ini perlu diperhatikan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Jadi jangan mudah percaya ya, apalagi sekarang elektronik canggih. Hati-hati kalau ada berita, ada hoak yang tidak jelas, jangan langsung ditelan, harus diteliti kebenarannya dulu. Kata siapa? Kata Allah ya.
Jadi kata Allah, kalau betul-betul kembali kepada Al-Quran, merujuk kepada Al-Quran, hidup tenang Pak. Jangan ngajak berperang ya. Nanti kalau seumpama ada yang meninggal, itu yang menarik ke neraka jahanam itu. Meskipun ulama, meskipun siapa, karena gara-gara mulut kita ini harimau. Sudah kalau harimau ini bisa memangsa kita sendiri ya, hati-hati. Maka dari itu, mari mengajak kepada kita semua, kalau kita menemukan perbedaan, marilah kita merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW lebih utama, dan Allah akan memberikan jalan keluar. Ya, ini betul apa yang disampaikan guru, diulang-ulang seperti At-Tolak ayat 23 diulang-ulang oleh guru, saya perhatikan. Itu sangat betul sekali. Makanya mari terus istiqomah. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Ini kalau ada perbedaan ya, ini petunjuk. Al-Quran ini lengkap Pak. Jadi kalau ada perselisihan, perbedaan keluarga, perbedaan apapun yang terjadi dalam pemerintahan atau apa, lengkap. Mari perhatikan di sini. Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 59 ya, catat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Ini perhatikan, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatlah kepada Allah, dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri. Ulil amri ini orang yang memegang kekuasaan Pak. Jadi di antara kamu, kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, yakni kepada Al-Quran. Makanya seperti guru kita mengajak kepada kita terus-terusan, tidak ada bosan-bosannya kita, itu luar biasa Pak. Ini yang bisa mengangkat kewalian kita kalau kita ikhlas, sabar, istiqomah terus. Ini luar biasa. Al-istiqomah ainul karamah. Siapa orang yang istiqomah, maka akan Allah memberikan kemuliaan, karamah ya, luar biasa. Mari kita supaya lebih mantapnya, ini di sini artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan Muhammad dan ulil amri di antara kamu, kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, yakni kembali kepada Al-Quran. Karena Al-Quran itu lengkap Pak. Kembali kepada Al-Quran dan Rasulnya, yakni kepada sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Ini para bapak, jadi sudah gamblang terbuka supaya kita tidak termakan hoaks, sudah ada. Jadi Tuhan milih guru, jangan milih yang keluar dari akhlak Nabi ya. Jadi sudah ada lengkap di dalam Al-Quran. Maka supaya lebih sempurna, mari tolong bacakan surat Al-Imran 103 dan Hujurat ayat 10 dan An-Nahl ayat 125. Jadi nanti guru kita yang menjelaskan kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah memberi kefahaman untuk kita amalkan, dan dengan harapan mudah-mudahan Allah terus kita istiqomah. Mudah-mudahan dengan istiqomah ini Allah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, sehingga pada akhirnya kita semua akan didekatkan oleh Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Selanjutnya buka surah Ali Imran, surah ketiga, ayat 103. Surah Ali Imran ayat 103. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. Artinya, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Wallahu a'lam. Selanjutnya surah Al-Hujurat, surah ke-49 ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Wallahu a'lam. Selanjutnya surah An-Nahl, surah ke-16 ayat 125. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, serulah manusia pada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdapatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui
siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Wallahu a'lam. Perhatikan ya, ini yang dikatakan warifah itu begini ya. Kebenaran itu akan Allah wujudkan, walaupun mungkin orang yang menyampaikan itu tidak tahu bahwa itu adalah hak daripada Allah ya. Jadi kita bahas Al-Imran 31, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jika kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikuti Nabi Muhammad SAW. Bisakah cinta kepada Allah sebelum cinta kepada saudara? Enggak bisa. Dari mana? Aroma kebencian itu besar di majelis ini. Ada sebagian orang itu di sini kebenciannya luar biasa. Ya. Padahal itu ulah sendiri. Kita itu melakukan perilaku sendiri, terus kita marah sendiri. Ya, itu sangat tak baik. Dan firman Allah tadi yang dibacakan dari surat Ali Imran 103, 710 dan An-Nahl 125 bicara cinta itu, bicara kasih sayang. Bagaimana kalau kasih sayang itu tidak ada, sedangkan kita ingin meraih kasih sayang Allah? Untuk mencapai Allah itu perlu kesucian. Wajib, sudah pernah sampaikan kan sama kalian semua, sama kita semua. Subhanallazi asra bihi. Maha suci Allah yang memperjalankan hamba. Itu maha suci. Kalau ada kebencian itu akan suci, sulit ya. Ini boleh dipahami. Dan itu terkadang karena perilaku sendiri. Perilaku sendiri tapi kemana-mana nunjuknya gitu. Ke gurunya nunjuknya, ke temannya nunjuknya, padahal kesalahan sendiri. Ya. Kalau diingatkan lari, tinggalkan majelis. Itu kerjaan itu. Semua perilaku iblis. Tidak mau membenarkan, tidak mau mengikuti, tapi terus kabur, menghilang. Kebencian itu akan memisahkan, akan mencerai-beraikan itu kebencian itu. Nah, diperingatkan di sini tidak boleh benci. Kebencian itu tidak diperbolehkan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Gak oleh benci itu sampai cerai-berai, terpecah-pecah, itu tidak boleh sama Allah. Dilarang. Nah, terus kok masih ada yang kayak gitu. Ya tolong, ini kamu ke Bertoliko, itu Bertoliko ketinggian ya. Bahasa itu sebenarnya untuk orang-orang yang masih ada kebencian tuh kayaknya kayak terlalu muluk gitu. Ya. Mengkaji diri sendiri tuh, ya apa saja kita terlepas daripada kedengkian. Ya, udah saya perhatikan sama kalian semua, udah saya peringatkan. Kebencian tuh nggak boleh terus menerus di pihak pelihara gitu loh. Ya, karena akan merusak itu daripada tatanan baik kehidupanmu ataupun agamamu. Urusan dengan dia kepada Allah merusak juga. Yang udah banyak amalmu ini bisa hangus karuan karena benci tadi itu, dengki itu tadi. Ya, ini perhatikan ya. Terus kadang-kadang di sini aneh, di sini ini aneh ya. Aneh, kalian katanya bermusik kepada saya, ya. Tapi nggak percaya sama saya, ya. Sedikit ada informasi yang benar mengatakan, jangan-jangan ini informasi dari sini. Nah, ini informasi kayak tahu sekali itu iblis itu semua begitu. Ya, jangan begitu, nggak boleh ya. Kalau gurunya tuh dapat informasi dari mana saja itu hak, itu sah, boleh. Saya dilaporin sama santri pun boleh. Ngerti nggak? Itu salah satu berita daripada Allah. Ngerti nggak? Nggak semua langsung turun. Oh, mau judul gini lah, perasaanmu apa? Hah? Ya.
Nggak bisa seperti itu. Nabi Muhammad pun kadang dilapori sama umat, betul nggak Ustaz Fauzi? Betul. Ya Rasulullah, saya melihat seorang anak, ini kisah ini jadikan contoh, kamu lapor gurumu, itu kan maaf itu bodoh yang dipelihara, yang merusak diri hati sendiri itu. Seorang pesuruh ini datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada seorang wanita itu anak seorang ibu di sana, ibunya sakit keras nggak mau pulang, sampai dicari sampai berkali-kali, sampai ibunya sakit keras sampai meninggal dan nggak mau pulang. Alasannya suaminya belum datang dari medan pertempuran. Kata Rasulullah, masya Allah, ibunya diampuni dosa Allah karena punya anak gadis, punya anak wanita yang dinikahi seseorang taat pada suami. Itu kan maksudnya ngelapor supaya dimarahi Rasulullah, toh? Betul nggak? Nah, kalau ada temanmu lapor saya, Malik lapor saya, Bib, itu yang Roni ini melakukan kesalahan. Ini contoh apa? Ini. Kalau memang itu benar, boleh nggak lapor itu? Boleh nggak? Boleh. Mau dibiarkan tuh seperti itu? Itu bagian daripada berita yang Allah perintahkan untuk disampaikan. Jangan terus marah. Nggak benar itu. Ini nggak ngerti berarti kan tuh bersalah ilmu tuh begini kan. Nggak semua kalau lapor tuh cari muka itu kan beda. Nggak boleh yang itu. Tapi kalau lapor memang benar, itu perilaku yang harus diperingatkan, diperbaiki, harus dilaporkan. Karena berita itu kadang dari Allah, berita kadang melalui mimpi, kadang berita itu yakdotan, berhadapan langsung di hadapan mata nampak. Kadang petunjuk daripada santri, macam-macam berita itu macam-macam. Ya, jangan itu diingkari. Makanya firman ini 3 ini pas sekali ini. Ya, itu satu berita yang Allah turunkan kepada Ustaz Fauzi tanpa dia tahu. Kalau itu berita dari Allah untuk saya dan untuk kalian itu, ya, saya tahu berita ini turun, saya tahu kenapa berita ini turun gitu. Saya tahu karena ada benci demikian di sini. Ya, itu. Ini kebenaran ya. Saya sampaikan ya. Yang merasa begitu bertobat kepada Allah kamu. Yang malah kau lari, malah kau dadar di sini, itu malah itu namanya suatu kebodohan tuh. Di dalam saya tuh dulu manjahula. Bahaya sekali itu akan mematikan hati. Ya. Nggak boleh ya. Kalau ada temanmu lapor ke saya hal ihwalmu yang nggak benar, sadekan itu memang saya cross check tabayun, cross check dulu tadi berita fasik. Tadi itu berita itu yang tadi sampai oleh Fauzi itu juga masuk itu. Saya akan periksa dulu benar apa enggak. Kalau nggak benar ya saya tegur mungkin fulan atau fulan yang menyampaikan itu. Ya, ini diperbolehkan, informasi itu diperbolehkan, namanya lapor itu diperbolehkan. Ya, kalau nggak boleh, opo. Terus kita cuek kalau saudara kita yang terjungkal-jungkal, yang berbuat maksiat, zalim, ingkar pada Allah atau maksiat atau karuan kita diam aja. La ilaha illallah. Karena tidak punya kemampuan kamu untuk menyampaikan langsung kepada saya, itu adalah berita penting. Dari mana? Dari Allah. Asal jangan ditambah dan dikurang. Itu aja. Boleh ya, boleh ya. Kalau ditambah nanti bisa fasik ya. Kurang bisa fasik. Bawa berita, ternyata beritanya itu ditambah dan dikurangi, dipermainkan dari keuntungan, itu beda. Ya, itu tidak boleh dan diharamkan. Tapi kalau punya berita karena memang itu harus sampaikan, urgent, karena berkaitan dengan akhlak, hukum-hukum tadi yang kita sampaikan tuh, ya, itu harus ditegur, harus ditegesin, harus keras sama orang-orang yang berhati kasar. Kalau tidak berbahaya juga. Ya. Tapi kalau mereka sudah benar, mereka sudah baik, jangan mencari kesalahan mereka. Ini perintah Allah dalam Al-Quran seperti itu. Nah, Ustaz Fauzi tadi sampaikan bahwa jangan ikut-ikutan tuh siapapun, nama besar siapapun, ya, yang sampai terjadi kerusakan, pertempuran, tumpahan darah orang Muslim, jangan diikuti. Kalau ada bertumpahnya darah Muslim, berarti pemimpinnya bermasalah, ya, berarti sangat keilmuannya bermasalah. Siapapun mereka, kemudian itu masyayikh mau habaib mau siapapun. Kalau sudah menumpahkan darah Muslim, berarti bermasalah dalam sangat keilmuan. Darah Muslim nggak boleh ditumpahkan, ya.
Itu nggak boleh saling membenci. Kok bisa dengki itu nggak hilang-hilang dari itu. Hilangkan ya, hilang, buang, saling memaafkan. Ya, kalau saya minta semua sekarang berdiri. Ya, ini aromanya kayak nggak enak kali ya. Orang kalau kamu tahu itu kamu pingsan, kamu dikubur karena kamu busuk. Berdiri, berdiri. Kalian kanan kirinya kalian saling memaafkan. Ya, baru pulang. Kalau saya memaafkan kamu, apa yang kamu dapat dengan nggak ada kamu dapat apa-apa. Ayo saling memaafkan kanan kiri. Nggak ada kebencian lagi. Nggak ada kebencian. Buang semuanya. Semuanya, nggak ada boleh terlewatkan. Kalau sama ada terlewatkan, nggak mau kamu. Ya, tinggalkan majelis ini, tinggalkan. Nggak usah ngapain kamu belajar. Nggak ada gunanya belajar kamu kalau kamu ada benci. Saling memaafkan. Semua saling memaafkan. Amal nggak malu kita. Itu firman Allah itu surat 710. Ya, Ali Imran 103. Ya. Jelas itu. Kayak gitu. Langsung menuju pokok itu. Ayo balik begini nggak apa-apa. Tidak ada dilewatkan ya. Kalau kamu melewatkan nanti urusannya lebih banyak. Habib. Tidak ada yang boleh melewatkan. Hati yang bersih ya, hati yang bersih dapat nikmat berkah berulang-ulang ya. Dia punya Allah berlimpahkan kebaikan yang besar, kamu hilang ini. Ingat, yang menghalangi rizki, kasih tahu ya, rizki adalah kebencian itu. Kasih tahu, kamu tidak punya apa-apa, miskin kamu. Apa nggak malu yang firman Allah di Ali Imran tadi 31, ada 103, Ali Imran Hujurat 10. Apa nggak malu? Kita nggak bisa-bisa itu sudah menunjukkan. Memang dari tadi, dari kemarin ya, yang seperti itu. Walaupun putra Bonzi nggak ada itu, putra Bonzi ada tahu-tahu bayang itu. Ini petunjuk daripada Allah. Saya harus berdirikan tadi untuk saling itu. Memang harus saya minta untuk menyampaikan itu. Ini dipahami ya. Kalau kau benci, ingat ya. Ini yang para perempuan ini, berita-berita enggak ya. Dan para wanita sukanya berita enggak, dan kamu sendiri yang melakukan kejahatan. Ya. Ya, yang merasa tobat, jangan malah marah kamu. Ya. Kamu nggak ada gunanya kalau marah. Ya. Bukan bawa berita terus kalian sendiri yang melakukan kerusakan, terus kalian sendiri yang marah. Ya. Stop, sudah berhenti. Ini rezekimu sempit. Bau bangkai ini menolak rahmat Allah. Rahmat tidak bisa bersanding dengan laknat, sudah bilang nggak bisa.
rahmat sendiri, laknat sendiri. Nabi Muhammad SAW bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ini kisah yang masyhur. Saat dicaci maki orang Yahudi, Rasulullah tersenyum, Sayyidina Abu Bakar tersenyum, maka rahmat turun bersama mereka. Bukan terlalu kenceng caci makian para Yahudi ini, terpancing emosinya Sayyidina Abu Bakar Siddiq mencaci balik. Maka Rasulullah meninggalkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Oleh Rasulullah, kenapa kau meninggalkan aku? Karena Nabi, saya tidak mau bersama syaitan. Bukan membilang dengan syaitan, enggak. Tapi setan begitu engkau tadi pertama tersenyum karena mereka mencacimu, maka mereka rahmat turun bersama. Begitu kau membalas cacian mereka, maka rahmat pergi dan setan turun bersamamu. Maka saya tidak mau berkumpul dengan kamu, dengan setan. Begitu saya mau pakai Siddiq. Orang begitu tutupi setan itu si opo, kita mau dapat apa kamu? Rezeki dari mana? Nggak bisa ya, tolong ini pahami ya. Buang kebencianmu itu, buang ya. Para wanita ini ya, ini soalnya di sini nih masalahnya ya, sukanya ini bawa omongan kanan kiri terus, dengerin omongan orang nggak benar, diakukan sendiri, lagi dibawa ke sana, lagi ke sana. Aduh ya Allah, kalau kayak gitu rezekimu nggak ada, sempit. Ya, jadi tak tolong dipahami. Tidak ada kelewatan ya, tidak ada kan? Tidak ada. Awas sampai ada kelewatan ya. Ya, sampai ada terlewatkan, jadi kamu nggak mau ngaji. Di sini, ya, itu ngajaran kalian itu saling mencintai, menyayangi sama saudaramu, bukan kebencian. Ya, paham ya? Sampai itu tadi sporadis ayatnya itu, semua benci, gak boleh sudah sampai seperti itu. Sampai dibaca dari awal sampai akhir akhlak Nabi semua. Bahkan yang saya sampaikan juga berkaitan dengan akhlak hukum-hukum Allah. Akhlak Nabi itu apa sih? Quran. Ya, maka Rasul dikatakan Quran berjalan. Hulukul Quran. Ini Rasulullah julukannya bukan membelah bulan tertinggi mukjizat, tetapi hulukul Quran. Ini tak kasih tahu. Makanya nikmatnya kita ini punya Nabi seperti Nabi Muhammad SAW. Maka ikuti, tidak usah paling benci, kamu tidak akan dapat apa-apa. Ya, yang punya masalah akan Allah selesaikan jika jauh dari kebencian. Nabi jawaban. Alhamdulillah.